Satu kali lagi Bu, satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi, selamat sejahtera, selamat sehat, selamat bahagia untuk semuanya. Yang kami hormati teman-teman dari MPV Seni Budaya Negara Yogyakarta. Tidak perlu saya tulis satu persatu. Yang kami hormati teman-teman fasilitator kegiatan untuk pelatihan pembelajaran mendalam dan Bapak Ibu guru, rekan Pak Agus dan Bu Guru, Pak Janu. Kemudian yang kami banggakan Bapak Ibu guru peserta pelatihan diklat pembelajaran mendalam di seluruh wilayah Gunung Kidul. Mari kita saksikan penampilan Bapak Ibu Guru dari kelas 6 Pembelajaran Mendalam Kabupaten Bengkulu tahun 2025 yang akan mempersembahkan lagu Jublak-Jublak Suweng, Padang Bulan, dan juga Gambang Suling. Jublak-Jublak Suweng. Lagu Jublak-Jublak Suweng berasal dari Jawa Tengah. Lagu ini menggambarkan permainan tradisional anak-anak yang penuh keceriaan dan makna. Dalam lagu ini tersimpan pesan bijak tentang kebijaksanaan dan kejujuran. Suweng berarti anting yang menjadi simbol harta atau sesuatu yang berharga. Lagu ini mengajarkan bahwa nilai sejati tidak selalu tampak di luar, melainkan ada di dalam hati dan jiwa yang bersih. Lagu yang kedua, Padang Bulan. Lagu Padang Bulan juga berasal dari Jawa Tengah dan sering dinyanyikan dalam suasana santai. Liriknya menggambarkan keindahan malam ketika bulan bersinar terang di langit. Lagu ini menciptakan suasana damai,
penuh kehangatan, serta menggambarkan kebersamaan dan keceriaan masyarakat di pedesaan saat menikmati malam yang indah. Gambang Suling. Lagu Gambang Suling merupakan karya Sunan Muria, salah satu wali Songo dan berasal dari Jawa Tengah. Lagu ini menceritakan keindahan suatu alat musik tradisional Jawa bernama gambang dan suling. Melodinya lembut dan menenangkan, mencerminkan kedamaian serta ajakan untuk selalu mengingatkan kebesaran Tuhan melalui harmoni alam dan musik. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut penampilan dari kelas 6 pembelajaran mendalam tahun 2025. Selamat menyaksikan. Sudah saya sampaikan, mohon nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan, kemudian bisa memberikan masukan atau pertanyaan supaya nanti apa yang telah kita pelajari selama ini juga bisa diperbaiki dari Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pengawas
pembina SMK Gunung Kidul. Yang kami hormati Bapak Ibu fasilitator pelatihan pembelajaran mendalam beserta seluruh jajaran panitia. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu undangan teman-temannya peserta pelatihan PM yang saya cintai dan yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan oleh MC tadi, perkenankan saya Taufik Dwi Trisnanto dari SMK Negeri 1 Giri Subo akan memandu jalannya talk show pada kesempatan kali ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa talk show kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Jadi kita nanti akan ada 4 narasumber, ada 2 sesi. Untuk sesi pertama nanti akan tampil 2 narasumber. Dan untuk sesi kedua nanti akan tampil 2 narasumber. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk membuka talk show kita pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Tolong dibantu cakepnya nggih Bapak Ibu. Jalan ke pelayan membeli gedung. Cakep. Manis rasanya bikin semangat. Guru hebat bukan karena hanya duduk-duduk, tapi karena terus belajar dan memberi manfaat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu kita panggilkan 2 narasumber hebat kita. Mohon untuk maju ke depan nanti. Atau Bapak Ibu sudah dapat bocorannya ini siapa yang akan tampil? Belum ya? Baik, kita panggilkan yang pertama adalah Bapak Agus Harmadi, SPD MBA. Kepada beliau kami persilakan untuk maju ke depan. Dan yang kedua adalah Ibu Siti Himatun Rofiah. Baik Bapak Ibu sekalian, akan kami sampaikan kurikulum vitae, profil singkat dari yang pertama Bapak Agus Harmadi. Beliau adalah, gimana ini bacanya? Beliau adalah, mulai dari mana ini? Beliau adalah guru kejuruan teknik audio video dari SMK Negeri 1 Ponjong. Tolong teman-temannya yang dari Ponjong mana ini? Baik, beliau Bapak Agus Harmadi lahir di Gunung Kidul 25 Mei 1975. Karir beliau di SMK Negeri Ponjong dari 2024 sampai sekarang. Beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan SDM, Bapak Ibu sekalian. Lalu Ketua Rintisan BLUD. Baru rintisan Pak ini ya? Belum. Nah sebelumnya dari tahun 2003 sampai 2023 beliau di SMK Negeri 3 Wonosari. Dan sebelumnya lagi di SMK YAPI tahun 99 sampai 2005. 99 saya masih SD Pak. Yeah. Baik, untuk prestasi beliau Bapak Ibu sekalian kami sampaikan, ini guru bukan kaleng-kaleng ya Bapak Ibu. Beliau guru yang sudah lama malang melintang di dunia pendidikan sejak tahun 1999, dan penghargaan yang pernah beliau dapatkan adalah yang pertama adalah GTK Inovatif Terbaik kedua tahun 2023. Lalu pernah membimbing short movie, film pendek, mendapatkan juara terbaik kedua di DIY tahun 2020. Terus pembimbing film pendek juga juara 1 yang diadakan oleh Kesbangpol Kabupaten Gunung Kidul tahun 2019. Lalu untuk pendidikan beliau
strata 1 adalah pendidikan teknik elektro UNJ, lulus tahun 2000, dan MBA-nya, MBA kepanjangannya apa Pak? Magister Business and Administration. Dan setelah ini Bapak Ibu sekalian, besok ini hari terakhir untuk pelatihan PM, nanti akan mendapat gelar baru, yaitu MPM. Magister Pembelajaran Mendalam. Besok akan diwisuda Bapak Ibu sekalian. Setelah sebelumnya dapat juga Magister MBG. Magister manajemennya di UGM Bapak Ibu sekalian. Baik, itu untuk kurikulum vitae dari Pak Agus Harmadi. Selanjutnya kami sampaikan kurikulum vitae data singkat dari Ibu Siti Himatun Rofiah. Ini manggilnya siapa Bu? Bu Atun. Beliau dari SMK Pembangunan Karangmojo. Tempat tanggal lahir Gunung Kidul 21 Oktober tahun 84, alamatnya di Karangmojo. Pendidikan beliau S1 di Sastra Bahasa Inggris Universitas Negeri Yogyakarta. Kami sampaikan pengalaman beliau sebagai tour guide di Museum Anak Kolong Tangga tahun 2008 sampai 2010. Pengajar bahasa Inggris di Surya Global Samudra. Perguruan tinggi apa ini? LPK. Oh, LPK. Tahun 2009 sampai 2010, dan dari tahun 2010 sampai sekarang menjadi guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMA dan SMK Pembangunan Karangmojo. Luar biasa, SMA dan SMK beliau ngajar semuanya. Susah loh kayak gini, saya aja nggak bisa. Lalu sekretaris di Ma'arif bukan Ma'arif Institute ya, sekretaris di Ma'arif English Teachers Association tahun 2024 sampai sekarang. Baik, itu Bapak Ibu sekalian, kita sepakat bahwa beliau berdua adalah bukan guru kaleng-kaleng ini. Sehingga apalagi sudah mendapatkan pelatihan pembelajaran mendalam selama 2 bulan. Tentu selama on job training kemarin mendapatkan pengalaman yang luar biasa, ada cerita praktik baiknya, ada tantangannya, ada strategi untuk mengatasi tantangan dan seterusnya. Waktu sak cekapipun kepada Pak, yang pertama kita beri kesempatan kepada Pak Agus Harmadi, kami persilahkan 15 menit Bapak. Tolong dibantu untuk timer ya. Nanti kalau sudah 15 menit tolong diingatkan. Mohon izin sambil berdiri biar kelihatan orangnya berada tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang luar biasa, mohon izin untuk menyampaikan paparan singkat terkait dengan praktek baik yang sudah kami lakukan dalam pembelajaran di SMK 1 Pondok. Tema yang saya angkat adalah pembelajaran berbasis proyek PJPL. Kita ingin coba untuk mengcreate sebuah proyek ini kemudian ikuti kolaboratif, karena kita ingin belajarnya tidak sendiri. Kebetulan karena saya mengampu 3 mapel di SMK Pondok, energi terbarukan, kemudian PPAP yaitu perawatan dan perbaikan elektronika, dan satu lagi adalah dasar-dasar pemrograman. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan tadi ya green skill ya, jadi yang menjadi ruang lingkup dari green skill ini ada 5 hal, yaitu pertama terkait dengan renewable, penggunaan energi terbarukan, misalnya tenaga air, tenaga matahari, tenaga angin, bioetanol dan sebagainya. Kemudian reuse, yaitu penggunaan ulang, pemanfaatan materi bekas, bisa dari bungkus plastik menjadi tas dan lain sebagainya. Kemudian daur ulang atau recycle, mengubah material lama menjadi baru.
sampah plastik diubah menjadi paving dan untuk pengerasan jalan. Kemudian repair, yaitu perawatan, perbaikan, memfungsikan kembali sehingga dari si usia dia akan lebih lama. Kemudian yang kelima adalah reduce, yaitu penghematan, menurunkan daya konsumsi, penggunaan sensor otomatis, on off-nya dengan cahaya, dengan gerak, dengan suara dan lain sebagainya. Ini yang jadi ruang lingkup green skin. Nah, dari ini kebetulan tema yang saya mengambil beberapa ruang, yaitu ada reduce, ada repair, dan juga ada reuse. Artinya bukan berarti bahwa ini kira-kira gambar guru tukang sampah, karena memang bahan-bahan belajar kami adalah dari bahan rongsokan. Nah, sehingga kemudian kami munculkan istilah skip trick like sensor, yaitu skipoelektrik yang kita manfaatkan. Membentuk skill, memperbaiki lampu LED, dan menginovasi menjadi lampu otomatis hemat energi. Dan yang keempat adalah mengembangkan kreativitas, jiwa entrepreneur, dan kerja tim. Alhamdulillah ada beberapa siswa yang sudah membuka servis di rumahnya, dimulai dari yang hal yang mudah, yaitu servis lampu LED. Ini suasana pembelajaran di kelas kami. Ini perlu dipamerkan, Pak. Banyak yang kita lakukan untuk memulai pelajaran, dan ini salah satunya kan berbeda. Kita buat ada yang setiap kelas itu punya yel-yel sendiri, ada juga bahkan dalam satu kelas ada beberapa kelompok, silakan buat yel-yel sendiri. Sehingga ketika mereka bermain mau praktek, memulai dengan yel-yel kelompoknya masing-masing. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, langkah-langkah yang kami lakukan yaitu dengan pertama mengidentifikasi dan mensortir lab bekas. Dari lab yang terkumpul, kami sampaikan bahwa kami dalam pembelajaran ini melibatkan banyak leading sektor, ya, tidak hanya siswa, termasuk Bapak Ibu guru kelas besar SMK 1 Ponjong. Ini beberapa dokumentasi yang sempat kami ambil. Di antara kita melakukan identifikasi komponen, kemudian melakukan pengukuran, ini menggambar skemanya, baik skema lampu maupun skema sensornya, kemudian mereka pada diskusi, mencari solusi, proses membersihkan pengukuran dan uji coba. Alat bahan, Bapak Ibu, demikian. Selanjutnya adalah hasil pengujian dari setiap siswa, one student, one job. Dari satu siswa, satu job. Setiap mereka selesai, kemudian melakukan uji coba. Ini juga desain awalnya dari siswa, kemudian kita perbaiki karena kebetulan kami punya jurusan DKV, kita minta bantuan pada jurusan DKV untuk mendesainkan. Ini ada desain yang kedua dari desain yang pertama. Kemudian refleksi dan penutup, yaitu kita sering melakukan apa yang kalian dapatkan setelah pembelajaran ini, kendala dan solusinya apa, harapan dan rencana lanjutan seperti apa. Ini senantiasa kita sampaikan pada siswa di tiap-tiap pertemuan, apalagi ketika tugas job mereka sudah selesai. Satu testimoni Bapak Ibu dari anak kami, ungkapan rasa gembira mereka, senang mereka. Salah satu yang kami pilih yang cantik.
saya tahu pesertanya banyak ibu. Demikian Bapak Ibu sekalian, sedikit saja kami sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Servis lampu itu kan cuma hidup saja. Tapi sama muridnya Pak Agus Harmadi ini ditambahi. Jadi ada sensornya juga. Itu kan bentuk inovasi nih Bapak Ibu. Di sana kita lihat prinsip-prinsip pembelajaran mendalam diterapkan. Jelas ini berkesadaran, terus bermakna juga karena terhubung langsung dengan kehidupan nyata. Ada masalah sampah lampu, terus kemudian mereka mencari solusinya. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan, usulan atau saran untuk perbaikan ke depan bisa disampaikan di sesi tanya jawab nanti. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu Siti Himatun Rofiah atau Bu Atun ya, guru bahasa Inggris. Waktu kita sampaikan 15 menit. Silakan Ibu. Oke, mohon izin berdiri ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini untuk latar belakangnya, yang pertama adalah siswa sering menghafal teks tanpa memahami makna dan konteksnya. Jadi jujur saja sebagai guru bahasa Inggris itu tantangan saya ya, mungkin nggak beda sama Bu Monik atau Bu Garo dan sebagainya yang berasal dari sekolah yang ini yang negeri. Jadi di tempat kami, di tempat saya itu untuk pelajaran bahasa Inggris itu dianggap sebagai pelajaran yang tidak penting gitu. Jadi anak-anak kami itu kemudian, apa sih Bu pelajaran bahasa Inggris itu nggak penting gitu, nggak digunakan sehari-hari. Padahal bahasa Inggris itu memang setiap hari kita menggunakan bahasa Inggris di di kegiatan kita ataupun ketika kita menemukan aplikasi apapun ada bahasa Inggrisnya. Jadi siswa di pelajaran itu hanya menghafal saja tanpa memahami makna dan konteksnya. Grogi saya di sini. Yang ke bawah. Oke. Kemudian yang kedua, karena ini berhubungan dengan prosedur teks, di kelas kuliner, prosedur teks itu merupakan teks yang sangat dekat sekali dengan dunia kuliner. Jadi siswa itu pasti setiap hari ada kuliner baru yang mereka coba, dan saya harap itu mereka nanti bisa ke depannya ketika menjelaskan makanan tertentu bisa menggunakan bahasa Inggris. Namun di kelas kuliner itu belum menyadari bahwa ada keterkaitan yang sangat dekat antara prosedur teks dengan di dunia kuliner. Kemudian diperlukan pembelajaran yang bermakna, kontekstual dan menggembirakan agar siswa belajar dari pengalaman, bukan sekedar teori saja. Jadi mereka membuat sebuah proyek, mengalami mendapatkan pengalaman, bukan hanya sekedar teori yang textbook saja. Maka diterapkan pembelajaran mendalam dengan model PJBL atau Project Based Learning agar siswa belajar melalui pengalaman nyata dan proyek kreatif. Kemudian ini konsep singkatnya pasti Bapak Ibu sudah hafal di luar kepala ya. Jadi ada berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Kemudian implementasinya nanti model pembelajarannya Project Based Learning dengan proyek cooking tutorial video project. Jadi nanti siswa membuat tutorial video tentang memasak, resep masakan karena ini berhubungan dengan kuliner ya. Kemudian nanti kemudian di kegiatannya itu saya memberikan pertanyaan pemantik tentang makanan atau apapun lah yang berhubungan dengan makanan, atau cara memasak, alat-alatnya, nama ingredients, the name of ingredients, the name of cooking utensil, etc. Kemudian yang kedua, perencanaan project. Nanti siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian mereka akan memilih resep masakan yang menurut mereka mudah. Jadi saya biarkan anak kami cari yang mudah dulu, belum yang sulit. Kemudian eksplorasi konsep, belajar struktur prosedur teks dan vocabulary seputar cooking. Jadi nanti anak-anak akan belajar nih, prosedur teks nanti strukturnya seperti ini. Kemudian kosakata yang berhubungan dengan cooking, ada beberapa kosakata yang akan berbeda dengan kosakata keseharian.
kemudian yang keempat adalah pembuatan produk, yaitu produknya berupa video. Kemudian presentasi dan refleksi, menampilkan hasil di kelas dan melakukan refleksi what I have learned or what I learned and why it matters. Jadi ini hasil karya siswa kami. Oke, jadi memang sangat sederhana sekali. Kemudian saya mengharapkan nanti siswa saya ketika mereka melakukan proyek, melakukan praktek, mereka akan tahu, oh ini nanti kalau mengupas bahasa Inggrisnya apa. Kemudian ada alat-alatnya namanya apa, ada spatula, ada frying pan. Kemudian nanti ada kosakata, kata kerja yang berhubungan dengan memasak seperti itu. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Karena memang ini simpel sekali ya Bapak Ibu ya. Saya mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus sekali lagi Bapak Ibu sekalian buat Bu Atun. Ya, saya kira nggak apa-apa ya, sederhana Ibu ya. Karena saya sebagai lelaki juga suka pada perempuan yang sederhana. Oh kok gitu? Kok larinya ke situ? Kalau boleh tahu Ibu, ini tadi videonya saya, dalam gambaran saya videonya itu ya anak itu castis speak soft spoken atau speakingnya. Tapi ini tadi kita lihat teks ya. Monggo. Enggak. Iya sebenarnya ada, cuman pendek sekali, 42 detik atau apa gitu, 42 detik mau diputar tuh. Sebenarnya bagus 42 detik karena reel atau story WA itu juga 40-an detik. Tapi cuma cuma ada siswa saya ngomong terus dia kayak gini, nggak ada nampak wajahnya, cuma ngomong aja. Oke, boleh mungkin bisa ditampilkan. Oh di laptop sana. Oh ya nggak jadi kalau gitu. Baik. Nggak ada, itu pakai flash disknya Bu Erli. Tapi memang ini tadi fokusnya ke teks prosedur ya. Iya, tapi ada juga yang speakingnya ada juga. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi setelah ini Bapak Ibu sudah menyaksikan tadi paparan dari Pak Agus dan Bu Atun. Barangkali dua penanya atau komentar atau apa saja kami persilahkan, dua terlebih dahulu. Terima kasih, kita berikan apresiasi untuk teman kita yang berdua, Pak Agus dan Bu Atun. Ini guru-guru yang luar biasa dan biasa di luar. Ini kan luar. Iya. Apa yang dipaparkan Pak Agus terkait dengan adanya sebuah pembelajaran yang menggunakan pendekatan atau model project reasoning yang tadi lebih bagaimana kita memberikan anak-anak untuk berkesempatan mengerjakan secara mandiri, ya kan. Kemudian juga ada hal yang baru dengan tidak sekedar hanya dari yang rusak kembali pada hidup gitu ya, tapi ada sesuatu yang baru tadi dengan kita dengan sensor ini luar biasa, sehingga saya kira bisa dikembangkan untuk materi-materi yang lain. Ini kan mungkin tidak, kalau di kafe tidak hanya itu ya, atau di TKJ tidak hanya itu ya, begitu. Mungkin kembangkan ke materi yang lain, dan betul memang di masyarakat itu sangat dibutuhkan inovasi dari anak-anak kan begitu.
Yang kedua Bu Atun, jadi tadi sampaikan lebih pada bagaimana prosedur teknya. Oke, saya setuju dengan hasilnya prosedur tek, karena ini juga penting juga. Tapi mari kita dorong anak SMK itu, khususnya anak kejuruan ya, iso nglakoni ning ora iso ngomong. Jadi misalnya anak itu melakukan proses tune up. Ya, tune up. Prakteknya dari A sampai Z-nya cuma itu bisa tampung, ya, hasilnya bagus. Tapi suruh ngomong tentang bagaimana tune up itu berlangsung, itu menang. Apalagi kalau ngomong bahasa Inggris. Makanya bagaimana bahasa Inggris, bagaimana matematika itu menjadi mapel vokasional. Jadi mata pelajaran yang nanti dihubungkan dengan mata pelajaran kejuruannya, sehingga ada automotive English, ada fashion English, culinary English. Itu agar apa? Agar tidak sekedar guru bahasa Inggris itu egosentris, gelem ini enggak, tapi memang harus mendukung saya mengajar guru bahasa Inggris dan mengajar di konsentrasi kalian otomotif, berarti saya harus otomotif English. Saya mengajar di tata busana, berarti saya harus jadi fashion English dan sebagainya. Kalau di matematika atau di akuntansi misalnya, jadi akunting English. Ini yang perlu kita tekankan, bahwa bagaimana kolaborasi inquiry tadi, kami juga tadi rencana antar mapel, khususnya mapel yang ada di mata pelajaran kejuruan. Akan ada kelompok mapel umum, ada kelompok mapel kejuruan. Matematika bahasa Inggris bagian dari mapel kejuruan. Itu harus saling mendukung, itu harus saling berkolaborasi. Nggak bisa bicara sendiri bahasa Inggris, nggak bisa berdiri matematika, tapi matematika yang hubungan dengan akuntansi, matematika yang hubungan dengan otomotif itu apa? Silahkan duduk bersama, sehingga nanti tidak memunculkan katakanlah guru kejuruan bercerita tentang terkait hitung-hitungan, katakanlah misalnya itu menghitung tentang BEP, break-even point, karena juga break-even point. Nah ini monggo kedepannya semuanya saja itu harus saling berkolaborasi dan saling mengisi. Kira-kira terima kasih dan selamat. Insya Allah kalau kita mau bergerak, mau berusaha yang terbaik, menjadi SMK yang terbaik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gianto atas umpan baliknya. Lalu satu lagi, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon memperkenalkan diri Bapak Ibu semuanya. Saya Sakti dari SMK Negeri 1 Sabtosari. Kebetulan wakil dari sekolah kami ada Bu Yeti, Bu Indah dan Bu Yuri. Menarik sekali ya tadi pembelajaran yang telah model-model pembelajaran yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita di pagi hari ini. Yang pertama Pak Agus, kita satu rumpun MGP ya Pak. Banyak belajar dari beliau karena beliau memang senior di Gunung Kidul. Itu kalau beliau sudah mulai mengajar, saya itu juga masih di pendidikan. Apa itu ya? Menengah seperti itu Pak, SMP seperti itu. Bu Siti, tadi bahasa Inggris saya tertarik dengan Bu Siti karena memang kalau bahasa Inggris ini kan masuknya ke kejuruan Cihiu, kelompok mata pelajaran B kejuruan yang mendukung pencapaian apa, profil lulusan apa secara spesifik di jurusan tertentu seperti itu. Mungkin nanti anak-anak bagaimana menstimulasi anak-anak supaya anak-anak ini lebih termotivasi lagi belajar bahasa Inggris, karena memang kita semua merasakan bahwa di sini kemampuan bahasa Inggris anak-anak kita itu semakin tahun semakin kesini itu semakin berkurang, semakin menurun.
Kalau dulu mungkin anak-anak masih bisa mengenal selain yes or no, tapi sekarang itu yes saja tidak yes, tapi bisa yuk, bisa dan yang lainnya, bisa nahi-nahi mungkin seperti itu juga. Nah itu, dan memang ini butuh kolaborasi banyak pihak seperti yang dikatakan oleh Pak Kik di awal tadi. Dan menyambungkan dengan Kabupaten Gunung Kidul tentang kepariwisataan yang sedang digalakkan. Mungkin ini nanti juga bisa anak-anak selain praktek seperti itu, tapi juga praktek nyata di lingkungan masing-masing, bagaimana mereka bisa berkomunikasi atau mempromosikan daerah-daerah wisata di Gunung Kidul supaya bisa dikenal banyak orang, tidak hanya dari visualisasinya saja, tapi juga nanti dari segi bahasa bisa di melalui media sosial seperti itu, dunia tahu oh ternyata di Pulau Jawa itu ada loh satu daerah yang mirip dengan Bali, yang mirip dengan Mandalika, justru di sana lebih ramah daripada Bali seperti itu. Kita sepertinya butuh memunculkan potensi-potensi daerah, harus kita latih, harus kita didik dari awal, dari anak-anak didik kita yang merupakan putra-putra terbaik Gunung Kidul. Harapannya kedepannya memang pariwisata Gunung Kidul itu menjadi ikonnya DIY, sehingga Gunung Kidul yang zaman dahulu dijauhi sekarang bisa menjadi magnet, tidak hanya bagi pariwisata tapi juga pendidikannya. Harapan saya pribadi, Gunung Kidul itu menjadi sumber sumber inspirasi bagi teman-teman yang ada di kabupaten yang lainnya seperti itu. Terima kasih banyak waktunya. Tidak bijak saya berlama-lama di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan pertama untuk Pak Agus Hermadi. Dari Pak Gianto tadi proyek kolaboratif. Tadi sudah dari TAV, terus kemudian di kafenya bikin kemasannya, mungkin bisa dikembangkan ke mapel-mapel yang lain. Monggo Pak Agus. Baik, terima kasih pada Pak Gianto masukan dan juga pandangannya ke depan. Berawal dari ini kami sudah punya impian baru Pak, bahwa setelah lampu dari tempat sampah kita akan dari tinggi bisa terpasang kembali, kemudian kita akan menggunakan IoT-nya, bagaimana kita mematikan dan menggunakan saklar dengan HP Android, karena sekarang tidak hanya remaja, bapak ibu kita, sembah kita sudah pegang Android. Itu sehingga mungkin barangkali sedang tamasya, sedang piknik kok lupa lampunya dimatikan loh, dari tempat piknik bisa matikan lampu. Saat kita bapak ibu guru diklat PM berhari-hari tapi lupa matikan lampu di kamar, matikan sambil juga. Impian kami sudah itu beberapa perangkat kita coba untuk hadirkan, meski baru prototipe. Kemudian juga kita akan mengembangkan bagaimana PLTS untuk dioptimalkan menyiram tanaman secara otomatis. Kemudian Pak Manturun, kemudian untuk Bu Santi, terima kasih keluarga di MPLP. Yang aku cerita saya itu dengan ketika saya sudah ngajar dengan masih SMA. Baik Pak Taufik tadi. Pak Taufik SD lah yo. Tua beri kasih Bapak, semangat Pak. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah dari Pak Gianto ya. Jadi memang ada English for special purposes. Jadi nanti bahasa Inggrisnya memang untuk kuliner nanti ada sendiri, untuk perhotelan sendiri, otomotif sama TPSM juga sendiri. Di MPMP Ma'arif sendiri kami sudah membuat buku tersebut Pak. Jadi guru-guru bisa menggunakan guru bahasa Inggris itu menggunakan yang dari Ma'arif. Jadi kami ada Zoom setiap minggu, kemudian ada pertemuan juga. Jadi kita membuat yang namanya English for Special Purpose, tapi memang baru sampai yang otomotif sama yang PSM.
bule semua. Mereka itu sebenarnya saya tuh paham loh Miss, apa namanya mereka tuh ngomong apa, tapi ketika saya mau mengungkapkan, mengekspresikan apa yang ada di pikiran itu sulit ya. Itu memang harus apa namanya banyak-banyak berlatih seperti itu. Kemudian menanggapi dari Bu Santi, memang ya bahasa Inggris itu sekarang anak itu ada yang namanya pakai Google Translate, apa tuh namanya yang langsung bisa menerjemahkan itu loh, ada langsung di foto kemudian langsung ada bahasa Indonesianya. Pernah? Bukan ChatGPT sih, bukan. Jadi ketika saya pernah memberi soal gitu ya, jadi jawabannya pakai bahasa Indonesia. Ini aku pelajaran bahasa Inggris loh, kok ini pakai bahasa Indonesia? Nah kan saya cuma ini Miss, cuma foto itu terus ada langsung ada terjemahannya. Jadi dia hanya menjawab berdasarkan itu. Jadi memang di pelajaran saya sendiri ketika bahasa Inggris itu penggunaan HP sangat saya batasi. Jadi apa namanya ketika mengerjakan soal jangan sampai menggunakan HP. Tapi nanti untuk mencari menggali informasi bisa menggunakan HP. Jadi memang untuk mencari kosakata atau apapun menggunakan kamus kembali. Jadi kamus itu kadang anak itu Miss kesuwen. Padahal menggunakan kamus itu ada proses ketika kita mencari kata word bekerja. Oh di atasnya ada kata word, oh word itu artinya kata. Jadi ada prosesnya. Kemudian memang bahasa Inggris dihubungkan dengan pariwisata itu sangat bagus sekali ya, karena kita bisa mempromosikan pariwisata di dunia luar menggunakan bahasa Inggris, mungkin melalui vlog di tempat-tempat pariwisata atau vlogger menjadi vlogger makanan kayak gitu untuk mengenalkan mungkin this is fried grasshopper, ini walang goreng. Oh kan orang luar negeri itu senang sekali yang aneh-aneh gitu, yang antik-antik, yang unik-unik gitu. Jadi apa itu fried? What is a fried grasshopper? Mungkin kan walang goreng itu kan apa kan? Siswa bisa menjelaskan apa atau walang goreng gitu. Jadi itu ada korelasinya, memang ada hubungan yang sangat erat antara bahasa Inggris dengan pariwisata. Seperti itu saja. Terima kasih Mas dan sebagainya. Ya, terima kasih Bu Atun. Beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Pak Agus Harmadi luar biasa. Untuk inovasinya tidak hanya pakai sensor, rencananya mau bisa nyalain, ngidupin, matiin lampu itu dari kejauhan pakai HP. Di industri-industri IoT sudah Pak ya. Jadi smart home itu bisa buka gorden itu dari kejauhan, bisa nyalakan air itu dari kejauhan juga. Nah ini inovasinya luar biasa. Untuk Pak Agus, lalu Bu Atun tadi sudah menyampaikan bahwa LP Ma'arif sudah melangkah maju ini. Katanya di LP Ma'arif ada yang namanya English for Special. Oh, sorry. Saya guru matematika bukan bahasa Inggris ya, mohon dimaklumi. English for Specific Purpose. Gimana Bu Mas ya? Purpose. Soalnya tulisannya purpose. English for Specific Purpose. Jadi sudah disusun bahan ajarnya itu Bu ya? Sudah ada pengurus yang menyusun, sudah ada. Ada yang menyusun, luar biasa. Mungkin diikuti mata pelajaran matematika. Ada guru matematika ini, Bapak Ibu? Banyak ya. Mathematics for Specific Purpose. Jadi nanti ada matematika untuk TKR, ada matematika untuk akuntansi, ada matematika untuk kuliner dan sebagainya. Sepertinya belum disusun ini. Ini kalau MGMP bisa berkumpul di saat menyusun itu luar biasa. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk kedua narasumber kita. Semestinya ada 2 penanya lagi, tapi mengingat waktu, nanti di akhir. Karena mengingat waktu, kita cukupkan 2 penanya atau ada yang
Sudah katanya Bu Atun, sudah 2 saja. Ada, ya barangkali 1 aja, 1 tambah 1 ya, boleh ya Bapak Ibu? Tambah 1 lagi saja, tidak 2 ya. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa yang disampaikan ini terkait dengan masalah pedagogi, tapi yang saya mau sampaikan di sini khusus untuk Pak Agus, tidak terkait dengan pedagogi. Saya tadi sempat di showcase di sana tadi, kita sempat nulis kesan. Saya terkesan dengan lampu rekondisi tadi. Nah di situ saya sempat nulis bahwasanya ini menghindari saya untuk bisa rekondisi diri. Saya melihat di sini ada yang perlu kita sampaikan ke anak, yang mana dalam bahasa teknik yang namanya lampu itu untuk sekian jam. Nah di situ mungkin anak bukan hanya berpikir kritis lagi, tapi juga berpikir ekonomis dan nanti hubungannya sama keberlangsungan lampu berikutnya. Kan kalau lampu sudah mati itu kan sudah melebihi jam terangnya. Kalau di setting pabrik 30 jam, 30.000 jam misalnya. Nah kemudian mati. Nah ini setelah mati ini dikasih ganti ininya, itu nanti bisa tahan lagi berapa lama. Ini memang harus masuk di dalam perhitungan ke anak, sehingga anak sedikit banyak nanti secara ilmiah itu kalau misalnya kita buat semacam penelitian ilmiah itu malah lebih kuat untuk kemudian ini temuan yang luar biasa. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paris, luar biasa. Ini pertanyaan yang cukup menantang bagi kami ya. Terkait dengan kunjungan ke stand kami, terima kasih sekali. Saudara mendapatkan doorpress Pak. Untuk berikutnya, jadi kami dalam melakukan recycle itu kan kita cek dulu kondisi lampu. Betul, mungkin setelah sekian lama digunakan jam aktifnya pasti berkurang, sehingga ada sisa jam yang sebagai usia sampai akhir ya. Nah, namun kadang-kadang di hasil dari recycle kita analisa itu ada yang lampu yang sekedar mati salah satu, atau mungkin hanya kapasitornya yang meledak dan sebagainya. Nah, dengan mengganti komponen itu sepertinya akan memperpanjang keberlangsungan LED yang mungkin ketika jatahnya 10.000 jam, kemudian dia baru terpakai sekian ratus jam. Nah, sehingga akan diperpanjang sampai usia batas akhirnya, sampai innalillahi. Nah, kemudian kita juga mengantisipasi, sehingga kalau kami lihat tampilkan tadi ada alat dan bahan, kami menyiapkan modul LED itu kita gunakan ketika memang kondisi lampu itu memang ini namanya usianya tidak panjang nih. Sehingga ketika menerapkan seperti itu kita ganti yang baru modulnya dengan ketentuan jam masa aktif itu sesuai dengan produk dari industri yang memproduk. Jadi keterangan ini bisa nyala sekian ribu jam seperti yang kita gunakan. Nah terakhir kita sudah memperlakukan garansi Pak. Garansi tapi dengan teman-teman di jurusan akhirnya ada usulan garansinya adalah seumur hidup. Seperti yang kita bicarakan kemarin itu. Jadi tidak kurang waktu lagi, seumur hidup. Tapi kalau dari produk yang sudah ada, dan memang sudah ada itu pernah kita harus coba kita panjat sampai latihan hari itu. Oh ternyata satu hari satu malam itu kok tidak ada perubahan. Kemudian IC-nya di dalam SCR-nya kok tidak panas, insya Allah aman untuk jangka yang lebih panjang. Begitu Pak Anis, dan bisa dibuktikan jangan lupa nanti Bapak Ibu yang sudah tahu mampir stand kami
kami juga kan MBA dari ini master bisnis ya, saya tawarkan lampu LED produksi SMK 1 Ponjong dengan harga yang sangat murah, ini mumpung karena ada pameran harganya promo ya. Yang tidak otomatis cukup 10.000, yang otomatis hanya 20.000. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Agus Hermadi atas jawabannya. Yang secara teknis saya nggak bisa nerima ini tadi. Sebenarnya gimana? Itu orang teknik aja yang paham. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi karena terkendala waktu, ini untuk sesi pertama kita akhiri dengan 3 penanya. Ampun kondur dulu Bapak Ibu penanya, nanti door prize-nya akan kita sampaikan di akhir acara. Biar jangan sampai limbuan saja kalau nonton wayang itu. Sampai tancap kayon itu. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih untuk sesi pertama sudah kita akhiri. Untuk selanjutnya kita akan menginjak sesi kedua. Namun sebelum itu kami sampaikan dulu kepada MC ada beberapa informasi yang akan disampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Taufik yang telah tadi atau membuat talk show pada siang ini. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, masih ada sesi kedua nanti untuk acara talk show, masih ada 2 narasumber yang belum tampil untuk hari ini. Kemudian untuk sembari Bapak Ibu menunggu penampilan yang kedua atau sesi yang kedua, ini ada persembahan yang spesial dari salah satu guru yang ada di dari kegiatan ini, dari kelas 5 tepatnya, Bu Ani, monggo Bu Ani bisa masuk ke depan. Bu Ani Rahim SKM, beliau mengajar di SMK Sanjaya Gunung Kidul. Kemudian beliau di sini termasuk menjadi peserta di kegiatan dalam pembelajaran mendalam di kelas 5. Kemudian beliau di sini mengajar di SMK Sanjaya, mengajar seni dan budaya. Dan di sini nanti Bu Ani akan menampilkan sebuah nyanyian.
suara emasnya. Jadi vibes-nya agak sedikit berubah ya Bapak Ibu. Seperti masih semangat Bapak Ibu semuanya di sini ya. Masih ada satu sesi lagi untuk talk show. Nanti monggo dipersiapkan kembali untuk bisa bertanya atau mendengar. Baik Bapak Ibu sekalian, kita menginjak ke sesi yang kedua. Kesempatan kali ini akan ada dua narasumber yang akan membersamai kita semua. Yang pertama adalah Ibu Sri Wahyuni SPD MPD dan Bapak Bagas Diatsa. Kepada beliau berdua kita undang untuk ke depan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk narasumber yang ketiga Ibu Sri Wahyuni SPD MPD. Beliau dari SMK Negeri 2 Gedang Sari mengajar mata pelajaran kejuruan akuntansi. Beliau beralamat di Prambanan, berarti antar kota ya setiap hari. Antar provinsi Pak. Antar provinsi juga, antar kota, antar provinsi. Apalagi kalau sampai ke sini nih malah lebih jauh ini. Dan tidak ada transportnya Bapak Ibu. Jadi kita pelatihan PM ini nggak ada transportnya ya. Oh belum. Pengalaman kerja beliau sejak 2009 ya Bu ya, di SMK 2 Gedang Sari, pernah menjabat sebagai Waka Humas sekarang, terus kemudian menjadi awalnya dari Kajur Ketua Jurusan Akuntansi, lalu menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, pernah juga menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang SDM, dan terakhir sekarang beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas yang setiap hari ditagih untuk tracer study. Pak Gianto yang sering menagih. Selanjutnya narasumber kita yang kedua adalah Pak Bagas Diatsa. Beliau adalah guru produktif keperawatan ya Pak. Beliau dari SMK Muhammadiyah Ponjong. Pendidikan beliau D3 Akademi Keperawatan Kusuma Husada, lulus tahun 2012, lalu melanjutkan ke S1 Ilmu Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Surakarta, lulus tahun 2016, terus pendidikan profesi di Setikes Kusuma Husada,
lulus tahun 2017. Pengalaman beliau selain sebagai guru produktif di SMK Muhammadiyah Ponjong, beliau juga asesor P3 untuk keperawatan tentunya dari tahun 2015 sampai sekarang. Itu pakai perpanjangan nggak Pak? Pakai ya? Setiap berapa tahun sekali Pak? 3 tahun sekali perpanjangan. Pak Haris pakai perpanjangan Pak Haris? Lalu beliau juga sebagai penulis buku produktif atau kejuruan keperawatan di PT Bumi Aksara. Saya lagi beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk beliau berdua. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktunya singkat, ini yang tadi 15 menit kita potong ya. Enggak apa-apa nggih Bapak Ibu? Kita potong 10 menit saja. Untuk paparannya 10 menit karena mengingat waktu nanti takutnya nabrak. Nabrak jam 12 itu. Baik, kesempatan pertama kepada Bu Sri Wahyuni atau saya biasa memanggil beliau Bu Yuyun. Waktu 10 menit kami persilahkan. Monggo, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena saya dari jurusan produktif akuntansi yang mungkin untuk produk masih dipertanyakan, saya hanya untuk prosesnya, bagaimana caranya biar bisa menyenangkan anak-anak, biar bisa belajar dengan senang. Jadi saya mengambil tema menyusun jurnal umum secara menyenangkan dengan kartu akuntansi. Mengapa saya mengambil judul ini? Yang pertama, ini karena keaktifan murid dalam proses pembelajaran akuntansi itu rendah. Jadi rata-rata yang di sekolah kami itu kalau sudah masuk ke pembahasan jurnal itu anteng. Masalahnya bingung antara debit dan kredit. Ya, Bu kok itu kok debit sama kredit? Nah nanti kalau debit berarti sama kredit, saya bilang gitu. Kenapa tidak kanan kiri? Jadi istilahnya bisa kanan kiri, bisa debit kredit. Nah kalau sudah bingung, itu biasanya anak-anak akan malas untuk belajar. Kemudian yang kedua, hasil belajarnya itu rendah karena tadi sudah malas dulu, takut dulu. Kemudian merasa tidak bisa. Kemudian aktivitas pembelajaran ini berpusat pada guru. Rata-rata gurunya yang selalu ceramah memberikan memberikan iki loh pemahamannya seperti ini. Bu, saya udah bingung. Kalau sudah sekarang jawab anak-anak sekarang kalau sudah jawab saya sudah bingung, sudah mandek. Enggak lagi berusaha untuk bisa. Makanya kami juga bagaimana caranya biar senang, biar sambil bermain. Tapi menemukan ini itu sebenarnya juga lama. Saya sampai bingung juga. Iki arep tak kapake anak saya itu. Biar membedakan antara debit kredit itu juga mudah. Karena di situ sudah ada mekanismenya, sudah ada saldo normalnya yang harus menjadi patokan dalam pelajaran akuntansi. Jadi minat belajar anak-anak itu cenderung rendah. Kemudian setelah mempelajari prinsip pembelajaran, ada berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Ini bagaimana caranya agar anak itu berkesadaran, biar fokus, konsentrasi, tapi bisa berasal dari keinginan diri sendiri. Itu tadi saya ada workshop dari Mahir Akuntansi, kemudian memberikan ini loh ada kartu akuntansi sehingga anak-anak bisa tertarik. Nah itu mulai dari situ saya mulai melaksanakan pembelajaran di kelas yang seperti itu. Walaupun nanti pada prakteknya akan membutuhkan waktu yang lebih lama karena kita harus kondisikan anak, tapi lama pada awalnya, tapi konsepnya masuk, itu saya rasa itu akan lebih mudah ketika di kelas 11 ada akuntansi lanjut. Jadi ini pada akuntansi dasar,
kemudian dilanjutkan itu akan gurunya akan juga lebih mudah. Kemudian bermakna ada pengalaman, kemudian menggembirakan bagaimana anaknya itu langsung tertarik dengan bermain kartu ini, ternyata anak-anak itu tertarik. Kemudian untuk pengalaman dari paham ketika saya jelaskan secara teori tentang jurnalnya, kemudian saya berikan sumber-sumber belajarnya, saya coba ajak mereka mencari sendiri apa itu dari pengertian dari jurnal, apa saja jurnalnya, kemudian aplikasi ini ke pengalaman tadi dengan kartu, ternyata muncul beberapa kebingungan ketika anak-anak nanti yang terpengaruh yang membawa kartu, kemudian di situ tertulis harta, tertulis kas, berarti kalau pengaruhnya pada kas maju. Nah itu anak-anak juga cenderung rame, kemudian saling menyalahkan karena ada kas, kalau dalam akuntansi ada kas di bank, ada kas kecil, istilahnya ada cash on hand, ada petty cash. Itu istilah-istilah seperti itu juga nanti bisa tahu dari kartu akuntansi yang dipakai dalam pembelajaran. Di sini peran guru hanya sebagai fasilitator. Ketika sudah saya susun menjadi fasilitator, kemudian menumbuhkan lingkungan belajar yang inspiratif dan aman. Lanjut, mohon ke perencanaan. Perencanaannya yang pertama, ini saya menyusun RPP yang akan digunakan karena pasti tetap harus ada pedoman. Kemudian yang kedua, merancang materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi murid. Yang ketiga, ada soal pretest dan post-test yang digunakan untuk mengukur kemampuan murid sebelum dan sesudah bermain dengan kartu. Yang keempat, membuat lembar hasil skor murid, kemudian menyediakan media. Ini perencanaannya. Media yang saya gunakan adalah kartu akuntansi tadi. Kemudian pelaksanaan, menyampaikan materi, memberikan sumber belajar, kemudian menyiapkan kartu. Untuk pelaksanaan ini murid dibagi menjadi beberapa kelompok, misalnya ada A, B, C, D, tergantung dari jumlah tiap anak dalam satu kelompok. Kemudian guru membagikan kartunya, kemudian menyampaikan pada murid bahwa mereka harus mengelompokkan yang dipegang menjadi 2 bagian. Ini saja sudah heboh. Diberi 1 gepok kartu, kemudian di situ ada tulisannya kas, peralatan, piutang, utang, modal dan sebagainya. Itu nanti anak-anak disuruh memisahkan menjadi 2 bagian, yang debit dengan yang kredit, dengan waktu berapa menit. Itu sudah heboh. Bu, saya belum. Bu, ini debit apa kredit? Saya memberi tugas mereka mengelompokkan, tapi anak-anak malah memberi tugas saya untuk menjawab debit apa kredit di situ. Yang selanjutnya setelah selesai, kita panggil 1 kelompok untuk presentasi. Presentasi di sini bukan terus presentasi yang membuat PPT gitu ya Bapak Ibu, tapi menyampaikan apa yang sudah dikelompokkan antara debit dan kredit, mengapa ini masuk debit dan kredit. Kemudian guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan, karena setelah dipresentasikan anak-anak kan hasilnya belum tentu benar. Nah, di situ kita konfirmasikan tentang kebenaran dan kecocokan. Kemudian yang terakhir memanggil kelompok berikutnya untuk melakukan presentasi. Begitu selanjutnya sampai selesai. Nah, asesmennya ini dari pretest, kemudian kita observasi pada saat bermain kartu, terakhir ada presentasi kelompok tadi dan tes lisan. Tes lisan jadi langsung saya tes. Kalau tes tertulis nanti di akhir. Ini contohnya anak-anak dalam pembelajaran membawa kartu. Nah, ini kartunya seperti ini Bapak Ibu, bukan kartu remi, nanti jangan dikira kartu remi. Kartunya ini di situ ada tertulis kas, kemudian ada perlengkapan, ada persediaan, ada
penjualan dan sebagainya. Itu banyak ya kira-kira hampir sama tebalnya dengan bendelan kartu remi itu. Oke. Terus di situ setelah kalau awal itu kan pasti masih urut antara debit kredit. Nah, sama gurunya langsung ada yang ngocok dulu, kemudian diberikan, nanti dipisahkan ada debit dan kredit. Nah, itu yang bertiga, ini yang satu bertugas memberikan soal, yang kedua ini langsung jatuhkan antara debit dan kredit. Ini cepet-cepetan Bapak Ibu. Ngoten karena mohon maaf, mapel saya juga membuat saya harus berpikir keras bagaimana bisa menampilkan praktek baik hari ini ya. Jadi saya mengambilnya yang simpel ini biar ada kebermanaan bagi anak dan menyenangkan bagi anak dalam belajar. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dengan kartu itu berarti ada kartu, isinya apa Bu kartunya? Kartunya, contohnya di tulisannya? Ya. Terus nanti bawa tapi di tas saya. Suruh mengelompokkan ini debit atau kredit gitu ya Bu ya? Yeah. Jadi satu kartu, di situ kartu yang jauh Mas. Kartunya di situ satu bendel ya. Tadi sajanya saya bawa tapi di tas saya ya. Iya, diceritakan aja. Ya, ceritakan saja. Ya. Nanti saya harus lari ke sana, ke sini sudah habis waktunya. Jadi satu bendel, kemudian kartu pertama, kedua, ketiga itu masing-masing akun. Misalnya ada kas, kemudian ada kas kecil, kemudian ada perlengkapan, ada piutang, ada peralatan, ada kendaraan, ada tanah, ada utang dagang, ada utang bank, ada utang hipotek, ya, seperti itu. Kemudian kalau di dagang itu ada penjualan, ada pembelian, ada retur pembelian, ada retur penjualan, seperti itu semua. Nanti mana yang saldo normal itu debit dan kredit masih dikelompokkan. Oh, jadi ya, mengelompokkan kartunya itu tadi. Debit dan kredit, tapi kita batasi waktunya. Nah, misalnya dalam 1 menit selesai. Cepet-cepetan. Ini debit apa kredit kan kadang bingung untuk membedakan. Dan itu menyenangkan ya bagi anak ya? Menyenangkan Pak, karena kadang-kadang karo koncone ya yel-yelan. Kuwi debit, kudu iki kredit. Nah, seperti itu. Beda kalau cuma tulisan biasa terus nanti masuk mana gitu. Oke. Terima kasih Bu. Beri tepuk tangan untuk Bu Yuyun. Selanjutnya Pak Bagas Diatsa. Monggo Pak, 10 menit dimulai dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling dulu Pak. Karena beliau berdua bapak saya. Jadi mohon silahkan bisa bertanya sebanyak-banyaknya. Kalau saya tidak bisa, ada bapak-bapak saya. Perkenalkan, nama saya Bagas Diatsa. Saya guru di SMK Muhammadiyah Ponjong dan saya mengampu di produktif keperawatan. Pada kesempatan PM kemarin saya melakukan Saya kemarin dalam PM melakukan praktek di dalam kelas, yaitu karena apa? Sistem oksigenasi atau bernapas memang sangat penting, apalagi ketika nanti anak-anak dihadapi di rumah sakit. Ya betul sekali, sesak napas. Karena anak taunya atau kita mungkin hanya sesak napas, tapi ternyata penyebab dari sesak napas itu ada yang penyempitan jalan nafas, ada sumbatan di jalan nafas, dan itu berbeda-beda. Maka dari itu kemarin saya berikan kepada anak-anak, dan anak-anak pun juga happy. Karena Pak ternyata bernapas yang sesimpel itu butuh berapa menit? Tidak ada 1 menit, ternyata luar biasa sekali. Telah melewati beberapa organ, ada 6 organ. Nanti silakan dicari di Google ya. Nah seperti itu. Seperti itu. Nah, lagi pembelajaran mendalam manajemen.
Sudah banyak sekali, Bapak Ibu sudah sangat expert sekali, bahkan saya gelarnya hanya MBG. Jadi Bapak Ibu yang di depan luar biasa sekali sudah bergelar yang MM dan lainnya. Nah, kalau saya jelaskan di atas di perbedaan di pembelajaran mendalam itu sepertinya sudah bukan ranah saya, dan Bapak Ibu ibaratnya gelas wes nanti luber-luber Pak, nah kayak gitu gitu. Maka ini mungkin bisa kita jelaskan yang bisa saya karena yang kalau dia berkesadaran dan bermakna, insya Allah di dalam hidupnya dia akan terngiang-ngiang terus di dalam pembelajaran kita. Alhamdulillah dulu pernah ada siswa saya namanya itu Jessica yang dia kerja di Insan Medika di tahun 2017-2018. Nah itu WA, Pak, aku baru di interview. Dan di interview malah telepon aku kan gitu nih. Ternyata Bapak, dulu saya ingat Bapak itu menjelaskan tentang home care, dan saya ingat dan saya jawab alhamdulillah lolos. Nah itu, padahal saya yang gitu loh, tapi home care itu apa? Ternyata saya itu ketika mau masuk di kelas, saya itu anak-anak kayak gini, gak oke ya? Banyak ya? Anak-anak kita sekarang pelajaran home care, care. Apa anak-anak? Home care, tepukan seperti itu di setiap saya pelajaran. Lalu saya berikan penjelasan, home adalah seperti ini, care adalah seperti ini, digabungkan home care seperti ini, tujuannya, manfaat dan lain-lain. Ternyata anak ternyata hanya seperti itu. Dan juga ada lagi, ada yang angkatannya Mas Ardi dan Mbak Hilda. Di waktu saya sudah bergabung di Muhammadiyah Ponjong, saya bingung ketika saya memasukkan kelas itu, kira-kira ini kasus apa ya? Tidak mungkin orang pasien di puskesmas Ponjong tak ambil dia lagi sesak nafas tak leboke, coba diteliti kasusnya apa, kan tidak mungkin. Bahkan saya dulu sempat dibantu dengan Pak Sigit itu merebut diri sendiri. Jadi tak perban Bapak Ibu semuanya tak kasih di tadi. Anak-anak bingung, kok perbannya satu lebu kan gitu ya. Ngerti-ngerti saya dobrak pintu jebret tiba brudak seperti orang acting sakit gitu Bapak Ibu. Wah, bahkan ada masalah itu sampai juga saya langsung dumaki saya loh Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim seperti itu di situ. Terus ketika anak-anak sudah masuk ke sudah duduk, baru saya jelaskan bahwa kasus yang tadi masuk adalah seperti ini, problemnya seperti ini, dan itu alhamdulillah diingat betul sama anak yang masuk. Oh ternyata ini pembelajarannya sangat unik sekali, dan itu ada di berkesadaran dan bermakna. Intinya kan itu. Kalau yang penggembira kan tergantung materi Bapak Ibu kalau menurut saya. Kalau di kesehatan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bagas. Dua kata kunci yang bisa saya ambil dari Bu Yuyun tadi, buatlah pembelajarannya ini interaktif. Artinya dengan kartu itu ternyata anak-anak bisa berinteraksi, murid dengan murid, terus murid dengan guru. Nah kalau dari Pak Bagas ini saya mengambilnya buat anak itu berkesadaran dan bermakna. Berkesadaran gimana? Buat pembelajaran yang unik. Pak Bagas pura-pura jatuh itu tadi, kepalanya diperban sendiri itu, terus seperti berdrama gitu, dan ternyata hal seperti itu yang diingat-ingat anak sampai dia nanti bekerja. Jadi yang beliau sentuh pertama adalah berkesadarannya dulu, terus tentu bermakna karena kejuruan itu pasti bermakna karena berhubungan langsung dengan bidang kejuruannya masing-masing. Nah nanti insya Allah menggembirakannya itu ikut sendiri gitu katanya Pak Bagas tadi. Itu Bapak Ibu sekalian beberapa poin yang kita dapatkan dari Bu Yuyun dan Pak Bagas. Terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian mungkin dua penanya terlebih dahulu kami persilakan. Bu. Nah, sudah capek nih kayaknya ya. Kalau Bu Monik, mari Bapak Ibu tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, dua,
3, 10. Oh, enggak ada tepuknya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, dari yang dipaparkan oleh Pak Bagas dan Bu Yuyun, barangkali ada yang perlu dikonfirmasi, dielaborasi, kami persilahkan. Bapak satu lagi, Ibu, monggo. Sampaikan. Nama Bapak? Nama Yuni Ismanto dari SMK Pembangunan Karangrejo. Iya, saya anak buahnya Bu Atun yang tadi presentasi. Kemudian yang saya tanyakan cukup singkat Bapak. Di mana di dalam kelas itu, terutama di sekolah kami atau di kelas saya itu berbagai macam motivasi anak bersekolah Bapak. Ada yang kemudian intent mengikuti, ada yang kemudian sering meninggalkan kelas, ada yang kemudian itu mungkin masalah personality juga, personality dari guru. Tapi rata-rata di presensi harian itu memang banyak kosong. Saya kira juga sudah ada profil guru yang sebagai uniform pendidik di satuan pendidikan itu sudah ada, tetapi memang personality nggak bisa kemudian disamakan. Nah kemudian yang saya tanyakan, bagaimana untuk menyatukan visi misi anak dalam satu kelas itu dalam satu tujuan belajar supaya kemudian tercapai tujuan belajarnya, karena latar belakang anak-anaknya itu sangat berbeda sekali motivasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rini Sudarse dari SMK Negeri 1 Ngawen. Yang sangat menarik tadi menurut saya ceritanya Bapak Bagas tadi tentang anak yang di pembelajaran itu yang artinya yang di kurikulum sekarang ini yang sangat berarti bermakna dan berkesadaran ya Pak. Ya itu. Ini berdasarkan pengalaman yang saya alami di sekolah itu, nek di saya kok mengembirakan itu juga sangat mendukung untuk berhasilnya pembelajaran. Ya. Jadi saya ngajarnya tata busana Pak. Ketika di sekolah itu memang secara praktek itu kita memang ada hasil dari praktek, misalnya membuat busana piyama misalnya seperti itu, membuat busana rok misalnya seperti itu dan lain sebagainya. Nah di perjalanan waktu anak-anak kami itu ketika masuk di tempat prakerin itu ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Di sana dari industri itu memberikan berbagai macam pekerjaan yang sepertinya memang pekerjaan itu menurut saya anak itu pengen yang paling penak itu. Jadi tidak, kalau membuat busana itu yang paling sulit kan memang membuat pola di awal. Tetapi kemudian anak-anak itu kalau bekerja di industri itu dia mengambil pembelajaran yang paling enak, pokoknya yang cepat aja Bu, jadi hasilnya cepat, jualnya ya cepat begitu. Nah jadi menurut saya pembelajaran yang menggembirakan itu juga menjadi poin khusus untuk pembelajaran mendalam itu bisa menjadikan anak-anak kemudian di kemudian harinya itu mereka bisa mendapatkan sesuatu yang menjadi kesenangannya gitu. Nah gitu Pak. Kemudian pengalaman yang berikutnya itu memang ada anak yang sangat kurang. Dulu pernah saya memiliki anak yang kalau ada tugas-tugas itu ya seperti di bawah, misalnya saya ranking 34 dari 35, nah itu juga tapi banyak memang ada sebagian kita guru-guru itu kadang yang langsung menjas kue pancen carry gitu. Nah menurut saya ini hal yang tidak
menyenangkan dalam pembelajaran di kurikulum yang sekarang ini. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang berada di sini, ketika mendapati anak yang seperti ini, jangan sampai mengulang hal yang seperti dirasakan Pak Kodes tadi. Nah, yang saya lihat ada satu desainer yang sampai hari ini menjadi rekan kami di Prakerin, itu bahkan sekarang sudah go internasional. Dulu awalnya juga dibilang begitu, dari jiwe serasa melu ya. Tapi akhirnya pada saat dia keluar itu ternyata kembali ketika sebelum selesai sekolah itu dia Prakerin juga. Dia ternyata diberikan tanggung jawab yang lebih oleh industri. Dan akhirnya ternyata sampai hari ini dia menjadi seorang desainer dan sudah go internasional. Demikian, semoga menjadikan pengalaman ini menjadi kita tetap bisa memberikan arahan kepada anak didik agar jangan sampai menjadi sesuatu yang belum tentu kita benar pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dua penanya terlebih dahulu. Dari Pak Yuni Ismanto, bagaimana menyatukan motivasi ya Pak, anak itu dalam belajar. Pertama, monggo bisa ditanggapi Bu Yuyun dan Pak Bagas sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Biar tuh Pak. Mau tak demok mati. Terima kasih pada Pak Yudi Ismanto ya tadi ya. Bagaimana menyatukan motivasi. Nah ini juga walaupun sekolah kami itu negeri ya Pak, SMK Negeri 2 Gedansari itu ada di pinggir sana, di paling utara yang berbatasan dengan Klaten. Jadi statusnya itu hampir sama dengan swasta kalau sedang mencari murid. Tapi alhamdulillah ada jurusan TKR yang menjadi daya tarik. Jadi jurusan TKR ini biasanya lebih-lebih. Nah yang tidak diterima di TKR ini masuk ke akuntansi. Ini ceritanya. Jadi kami juga tidak bisa memilih terus yang terbaik, semua itu nggak bisa. Yang biasanya dari TKR kemudian pilihan kedua masuk ke akuntansi, di kelas 10 itu membuat tobat itu pasti. Tobat. Karena kalau diajak bicara gitu, lah kenapa kamu seperti ini? Lah mau jurusan saya tak pengen ini kok Bu. Pasti bilang seperti itu. Karena saya tuh pengennya ke TKR, pengennya ke otomotif. So nek kelas tahun depan ada daftar meneh. Ada yang seperti itu. Awal-awal kita pasti akan berusaha untuk bisa membuat dia juga bisa menerima kondisinya. Karena bagaimanapun kan memang sudah jadi pilihan yang kedua, walaupun kedua harus tetap benar-benar. Nah, seleksi alam di situ di kelas 10 biasanya terjadi di jurusan kami, di jurusan akuntansi. Biasanya ada 2 atau 3 yang memang sudah tidak kuat. Artinya kalau di semester awal kita kasih pelajaran teori itu sudah masuk ke seleksi alam. Di semester yang kedua itu biasanya nanti anak sudah lebih termotivasi. Kemudian bagaimana menyatukan biar belajarnya itu tertarik. Nah itu tadi saya juga awalnya bingung, ini nek tak terangke hanya teori antara debit kredit terus gawe jurnalnya seperti ini, anak-anak tidak terlibat langsung sing endi debit endi kredit, anak-anak pasti bosan. Makanya saya berusaha mencari media. Gimana medianya? Salah satunya pakai kartu tadi. Ada juga dengan pojok pojok yang kita keliling itu namanya apa? Jadi kita cari nanti di pojokan sana ada jawabannya, di pojokan sana ada jawabannya. Model seperti itu anak-anak akan tertarik.
Males-malesan pasti awalnya seperti itu. Tapi kalau saya tadi tidak memanggil, kalau yang kecenderungan memanggil yang pinter itu ya. Kalau saya memanggil yang itu tadi, yang troublemaker. Yang troublemaker saya panggil dulu, Rene Mas, iso rene dibuktikan. Oke, sakit nopo aku lo udah sakit. Pasti seperti itu. Anak-anak sekarang itu nek ditantang pasti jawabannya iso no, koyo ngono kecil lah. Nah, begitu cara saya menyamakan motivasi agar dia mau belajar ya seperti itu, dengan memperhatikan anak-anak yang lebih aktif, lebih luar biasa. Karena alhamdulillah sekolah kami juga banyak anak yang sakti ya, sakti dalam tanda kutip. Di sekolah kami sakti itu berarti punya surat kejiwaan kalau ini ya di bawah. Ya nyuruh karena memang kami harus ramah anak ya, tidak bisa terus langsung menjudge anak, wah kira iso. Karena memang kita harus terima. Hampir separuh dari kelas kami itu seperti itu. Jadi menggunakan media-media seperti itu yang menyenangkan untuk bisa menyatukan visinya agar mau belajar akuntansi. Mungkin itu Mbak ini dari saya jawabannya. Terima kasih Ibu Yuyun. Gunakan cara-cara yang inovatif, menyenangkan anak-anak gitu ya intinya. Bisa kartu, bisa apa? Pojok gitu. tadi ya, untuk pojok belajar lah seperti itu. Terima kasih Bu Yuyun. Selanjutnya dari Bu Rini Sudarsih, tidak sependapat dengan kok menggembirakannya disingkirkan gitu. Menggembirakan itu perlu menurut Bu Rini Sudarsih dalam mendukung pembelajaran. Monggo. Baik Bu Rini, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau saya memang tidak menyingkirkan Bu, benar betul sekali. Tapi tadi yang saya paparkan itu adalah perbedaan dari kurikulum yang sebelumnya. Kita ini kode wae kan gitu ya. Yang dulu juga harus, dulu sebutannya bukan mengembirakan gitu ya. Tapi yang penting kan dalam pembelajaran ada hal yang berkesan pada anak. Tetap mengembirakan memang harus ada. Cuman kalau di pembelajaran mendalam, kalau seperti saya, perbedaannya hanya ada di dua itu, berkesadaran dan bermakna. Jadi walaupun mengembirakan iya, tetap penting, tapi kalau saya lebih cenderung dua itu, karena kalau mengembirakan itu kurikulum yang sebelumnya itu kita sudah diajarkan. Profil 7 lulusan itu kurikulum sebelumnya ada malah pakai yang C4 sampai di analisis kan Bu. Nah itu juga sudah masuk di kolaborasi, komunikasi dan lain-lainnya. Cuman kalau saya untuk yang perbedaan yang dari kurikulum sebelumnya dan pembelajaran mendalam, kalau ketiga poin itu yang saya cermati itu yang membedakan harus sadar dan bermakna. Maka betul sekali Bu, untuk yang siswa-siswa seperti saya dulu mohon di dalam kelas selalu dilibatkan karena saya terus terang di kuliah pun juga, apalagi kalau kuliah kan dibiarkan sendiri mencari materi dan sendiri. Nah itu berimbas Bu, saya di kuliah jujur semester pertama saya 2,4 Bu. Itu padahal alhamdulillah saya itu tidak niko-niko loh Bu, tapi tetap aja 2,4 tidak dilibatkan sama dosen. Tapi alhamdulillah sering berjalan waktunya, sering berdiskusi dengan teman-teman. Alhamdulillah di semester akhir ya 3,6 Bu, tidak jelek banget. Jadi monggo, saya tidak pesan memang anak-anak ini ya, saya itu memang korban tidak dilibatkan sama guru dan hanya dilihat nyenggor lucu ketika apa gitu mesti dibuat guyonan hanya seperti itu, tapi tidak dilibatkan di dalam pembelajaran. Maka itu betul sekali di pembelajaran mendalam, karena pengennya mendalam ya wis libatkan kali, tapi kalau tidak mau mendalam ya jangan libatkan. Ngapain kamu melibatkan tapi tulisanmu pembelajaran mendalam, karena dia sangat mendalam sampai dilibatkan. Betul sekali seperti Bapak tadi, menyatukan motivasi ketika di dalam kelas, pengkondisian kelas, ketika dia untuk fokus titik dari awal sudah disepakati, nanti kita yel bisa. Nah yel itu bukan hanya sekedar menggembirakan saja, tetapi juga mengumpulkan fokus lagi kepada pembelajaran.
mungkin bisa menjawab Ibu. Matur suwun nggih. Baik, terima kasih Pak Bagas. Menggembirakan berarti tetap penting ya, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 11:30. Oh sudah, baru ada nih. Sudah adzan. Oke, kita break dulu atau nunggu adanya sini? Sini dengar adanya. Oh, sini. Baik Bapak Ibu sekalian, berusaha menyimpulkan apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber dan hasil elaborasi dari Bapak Ibu sekalian, bahwa penting bagi kita melibatkan anak didik kita di dalam pembelajaran. Tidak boleh menjudge, tidak boleh menghakimi bahwa si anak itu begini dan begini. Kita harus pandang dia sebagai pribadi yang unik dan tetap kita libatkan di dalam pembelajaran yang kita laksanakan. Dan tentunya prinsip-prinsip pembelajaran harus kita laksanakan agar pembelajaran kita optimal. Prinsip pembelajaran apa Bapak Ibu? Pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran tentu dengan Yel tadi, anak-anak sadar bahwa dirinya sedang belajar, mencapai tujuan belajar dan lain sebagainya. Bermakna, pembelajarannya terhubung langsung dengan realitas yang ada di dalam yang mereka hadapi sehari-hari. Terus kemudian menggembirakan, itu bukan kok gurunya harus kesana kesini ngelawak dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita membaca di naskah akademik itu, bahkan ada interaksi antara guru dengan murid, murid dengan murid, itu sudah menggembirakan. Betapa tidak menggembirakannya apabila antara guru dengan murid itu neng-nengan. Anaknya nggak pernah disapa, tidak dilibatkan itu tadi dalam pembelajaran. Maka melibatkan anak di dalam pembelajaran itu salah satu bagian dari menggembirakan. Sampai kemudian yang Pak Agus Hermadi tadi sampaikan, ketika anak mencapai aha momen, itulah bentuk kegembiraan yang luar biasa bagi anak didik kita. Itu kan ada ceritanya nggih Bapak Ibu, aha momen itu. Ceritanya Archimedes kalau nggak salah. Di sini ada banyak guru fisika, tidak perlu saya jelaskan. Itu Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian kita juga melaksanakan yang namanya kerangka pembelajaran mendalam. Kerangka pembelajaran mendalam itu yang pertama adalah menggunakan praktek pedagogis. Tadi Bu Yuyun, Pak Agus Hermadi menggunakan project based learning, menggunakan PBL dan lain sebagainya, menggunakan metode-metode yang lain, model, metode. Kalau pendekatannya pembelajaran mendalam ya, tentu itu adalah bentuk dari implementasi dari kerangka pembelajaran praktek pedagogis. Terus kemudian yang kedua, kemitraan pembelajaran. Tadi Pak Agus Hermadi menggandeng guru-guru DKV untuk bikin kemasannya dan lain sebagainya, itu sudah ada kemitraan pembelajaran. Terus kemudian yang ketiga itu apa Pak? Lingkungan pembelajaran. Tentu lingkungan pembelajaran tidak hanya di kelas, bisa keluar kelas. Pak Haris itu belajar motret itu di pantai langsung Bapak Ibu sekalian, itu lingkungan pembelajaran. Terus kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital tentu kita semua sudah melaksanakannya. Ada yang pakai LMS, ada yang menggunakan proyektor untuk menampilkan dan lain sebagainya. Saya kira itu sudah kita laksanakan. Apalagi nanti dengar-dengar kabar Bapak Ibu sekalian, kita semua masing-masing sekolah akan mendapatkan Smart TV. Kalau bahasanya Pak Prabowo, ya. Tapi kalau bahasanya kementerian itu namanya IFP, Interactive Flat Panel. Nggak tahu kapan kita akan mendapatkannya, tapi digitalisasi pendidikan itu akan segera dilaksanakan. Ya semoga nggak lama lagi. Nanti kita dapat layar 75 inch yang bisa disentuh dan lain sebagainya itu. Itu Bapak Ibu sekalian, saya kira pertemuan kita yang 2 jam ini memberi kita sesuatu kekayaan yang lebih, pengetahuan, dan nanti hendaknya kita bisa mengimplementasikan dalam pembelajaran kita di kelas masing-masing.
Demikian dari kami, Bapak Ibu sekalian. Untuk door prize nanti akan disampaikan oleh Bapak MC. Dari saya demikian, atas apabila banyak kekurangan dan banyak hal kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Yun, Pak Bagas.